Kasihilah musuhmu. Matius 5 ayat 43-44. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara, kita semua pasti pernah merasa disakiti. Mungkin ada orang yang membalas kebaikan kita dengan kejahatan. Mungkin ada rekan kerja yang sudah kita bantu, malah nusuk kita dari belakang. Di dalam dunia usaha, hal ini sering terjadi. Ada sebuah kisah nyata tentang seorang pengusaha bernama Bill. Bill punya seorang karyawan kunci yang terpaksa ia berhentikan karena sikapnya yang sangat buruk dan suka melawan. Tapi yang terjadi, mantan karyawan ini malah membuka usaha yang sama dan mencoba merebut pelanggan Bill. Nggak hanya itu, dia mulai menyebarkan gosip buruk dan menjelek-jelekkan Bill di depan para pelanggan. Yang lebih sulit lagi, mantan karyawan ini belum punya alat yang lengkap, sehingga dia meminta bantuan kepada Bill untuk memakai alat-alatnya sementara waktu. Bayangkan posisi Bill, orang ini udah jahat, coba curi pelanggan, jelek-jelek nama baik, lalu sekarang datang minta bantuan agar bisa bersaing dengan Bill. Jika kita jadi Bill, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus membantunya atas nama kasih? Langkah pertama yang harus kita pahami adalah jangan mengandalkan perasaan. Saat disakiti, perasaan pertama kita biasanya adalah marah, pengen balas, atau merasa sangat terluka. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kesan pertama atau perasaan emosional kita seringkali tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Jika kita hanya menuruti amarah, kita mungkin akan melakukan hal yang sama jahatnya dengan orang tersebut. Oleh karena itu, kita harus kembali kepada Alkitab sebagai kompas hidup kita. Kita butuh hikmat Tuhan, bukan sekedar emosi manusia. Yang kedua, memahami kekuatan yang sebenarnya. Banyak orang mengira bahwa kuat itu artinya kita memakai kekuasaan kita untuk menghancurkan musuh. Tapi Alkitab mengajarkan sudut pandang berbeda. Kekuatan tidak selalu berarti pamer kuasa. Waktu kita lihat kisah Daud dan Nabal dalam 1 Samuel 25, Daud pernah berbuat baik menjaga ternak-ternak Nabal. Tapi Nabal malah menghina Daud dan menolak membantunya. Daud sangat marah dan berniat menghancurkan Nabal. Tapi Tuhan memakai Abigail, yaitu istri Nabal, untuk menahan Daud agar tidak balas dendam. Daud memilih untuk menahan diri dan mundur. Apakah karena dia lemah, dia mundur? Tidak. Kekuatan sejati adalah ketika kita menyerahkan hak kita untuk balas dendam kepada Tuhan. Kita membiarkan Tuhanlah yang jadi hakim. Pada akhirnya Tuhanlah yang mengadili Nabal pada waktunya yang tepat. Jadi menahan diri itu lebih efektif daripada menggunakan kekerasan. Ada perbedaan besar antara orang yang penuh kasih dengan menjadi seorang penakut. Orang yang membiarkan dirinya ditipu atau disalahgunakan karena dia takut konflik, itu disebut penakut atau pengecut. Penakut bertindak karena ingin menyelamatkan diri sendiri, bukan karena kasih. Sebaliknya, kekuatan adalah menggunakan kuasa kita secara tepat untuk melakukan tugas yang Tuhan berikan. Kita tidak membalas dendam, tetapi kita juga tidak harus membiarkan kejahatan merajalela tanpa batas. Kita bertindak berdasarkan apa yang memuliakan Tuhan, bukan karena takut pada manusia. Ini adalah poin yang sangat penting. Mengasihi musuh itu berbeda dengan membantu, atau dalam hal ini memberi bantuan teknis kepada mereka. Tuhan Yesus mengasihi orang-orang Farisi, tapi dia tidak membantu pekerjaan mereka. Malahan Yesus sering menegur mereka dengan keras dan mengingatkan murid-muridnya agar waspada terhadap ajaran mereka yang menyesatkan. Kenapa? Karena apa yang dilakukan orang Farisi berlawanan dengan kepentingan Tuhan. Dalam bisnis atau kehidupan sehari-hari, jika ada pesaing atau musuh yang sengaja ingin menghancurkan pekerjaan kita atau melawan kepentingan Tuhan, kita wajib mengasihi mereka secara rohani dan mendoakan mereka. Namun itu tidak berarti kita harus memberikan fasilitas atau bantuan yang akan mereka gunakan untuk mengalahkan kita, atau bahkan merendahkan atau menyerang kita. Kita tidak diminta untuk membantu musuh dalam usaha mereka menghancurkan kita. Mungkin kita bertanya, lalu bagaimana dengan ayat yang bilang kalau musuh lapar lu kasih makan, kalau haus kasih minum?
Nah, maksud dari ayat ini adalah kita harus tetap punya belas kasihan terhadap kebutuhan dasar manusiawi mereka. Jika musuh kita kelaparan atau butuh pertolongan darurat, kita bantu mereka sebagai sesama manusia. Kita mengampuni mereka dan mengakui kebutuhan mereka seperti kita mengakui kebutuhan seorang teman. Namun ini bukan berarti kita harus memberikan pisau kepada orang yang sedang mencoba menusuk kita dari belakang. Kita tetap harus waspada dan bijaksana. Kembali ke kisah Bill tadi, apa yang akhirnya Bill lakukan? Setelah berdua dan merenung, Bill memutuskan untuk tidak membantu mantan karyawannya itu dengan meminjamkan alat-alatnya. Bill meminta mereka membawa bisnis mereka ke tempat lain. Apakah Bill jahat? Tidak. Motivasinya bukan untuk menghukum atau balas dendam. Motivasinya adalah menjadi pengelola, steward yang baik dan atas bisnis yang Tuhan titipkan kepadanya. Bill merasa punya tanggung jawab yang lebih besar untuk melindungi kesejahteraan para pemegang saham dan karyawan lainnya daripada membantu pesaing yang tidak jujur. Tapi Bill tetap menunjukkan kasih Kristus dengan berbagai cara. Memberikan pemberitahuan yang cukup agar pesaing itu punya waktu untuk mencari tempat lain, jadi bersikap adil. Yang kedua, Bill tidak membalas menjelek-jelekkan mantan karyawan itu kepada pelanggan. Dia menahan lidah, mengontrol diri. Yang ketiga, Bill menyerahkan seluruh hasilnya ke dalam tangan Tuhan. Saudara, mengasihi musuh berarti kita melepaskan hak untuk membalas dendam dan menyerahkannya kepada Tuhan. Kita tetap berbuat baik dan adil, tetapi kita juga harus bijaksana dalam melindungi apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita belajar mengampuni, berhenti membenci, dan biarlah Tuhan yang bekerja atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.